Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesehatan dan nafas yang diberikannya saat ini. Dan terima kasih buat Bapak dosen yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya sosiologi politik. Berikut ini adalah tugas saya sosiologi politik. Mohon diperdengarkan. Terima kasih. Ruang lingkup sosiologi politik. Pertama, struktur masyarakat. Struktur diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Kedua, menurut ilmu sosiologi, struktur masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, sistem sosial. Sistem sosial ialah proses belajar menganalisis dan mempertimbangkan ekstensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia. Tiga, stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Empat, negara. Pengertian negara berdasarkan menurut para ahli. Yang pertama, Roger F. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, George C. Lingley, negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Yang ketiga, Profesor R. D. Joko Sentono, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. 5. Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kuasaan. Sedangkan wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk memerintah orang lain tidak melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Sosiologi politik sebagai ilmu negara berarti menempatkannya dalam klasifikasi ilmu-ilmu sosial yang didasarkan pada hakikat dari masyarakat yang dipelajari. Perilaku politik seorang atau individu dipengaruhi oleh karakteristik sosial. Suatu yang didasarkan bukan pada hakikat masyarakat yang dipelajari, tapi pada jenis fenomena yang ada dalam setiap masyarakat. 6. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas pada masa akan datang. 7. Kebijakan publik. Kebijakan publik adalah yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Dalam sosiologi politik terdapat berbagai perspektif. Pertama, perspektif struktural fungsional adalah dengan melihat masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu satu sama lain dalam keseimbangan masing-masing. Kedua, perspektif konflik artinya suatu peristiwa atau fenomena sosial yang mana terjadi pertengkaran baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. 3. Perspektif elastisme adalah bersifat yang mungkin bersatu dan memiliki kesadaran kelompok atau memiliki latar belakang yang mirip, memiliki nilai kesetiaan dan kepentingan bersama. 5. Perspektif pluralisme adalah telah menjadi sebuah kosakata yang wajib dalam kehidupan politik modern dan dianggap merupakan bagian inherent dari wacana dan praktek demokrasi. Alasan yang mendasari kekuasaan seseorang: pertama, kekuasaan atau paksaan atau coercive power. Yang kedua, kekuasaan keahlian atau expert power. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Yang keempat, kekuasaan referensi reference power. Yang kelima, dan kekuasaan penghargaan reward power. Alasan ada yang berkuasa menurut para ahli Franks and Reverne, sebagaimana dikutip oleh para ahli juga Stoner, Freeman, and Gilbert tahun 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari kelahirnya sebuah kekuasaan atau search of power. Kelima faktor tersebut adalah reward power, usurp power, legitimate power, expert power, and reform power. Alasan ada yang dikuasai: pertama, karena sebagai suatu gejala yang netral, kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik kecuali dalam penerapannya. Yang kedua, mendapatkan rasa ingin dipandang orang yang berkuasa, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Bagaimana mengukur kekuasaan? Pertama, membangun politik dinasti. Suatu kekuasaan dapat dipertahankan dengan cara membangun dinasti politik. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat.
Yang ketiga, menghilangkan peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan untuk mendapatkan rasa ingin dipandang orang yang berkuasa, dihargai dan dihormati orang lain. Distribusi kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut para ahli Damsar tahun 2010 di dalam halaman 66. Mengapa distribusi kekuasaan tidak merata? Pertama, sebagai kualitas, kapasitas, atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Yang kedua, kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Alasan yang mendasar kekuasaan seseorang untuk mendapat rasa ingin dipandang orang berkuasa, dihargai dan dihormati orang lain. Alasan ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Pertama, untuk sebagai suatu gejala yang netral. Kekuasaan dan wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun baik kecuali dalam penerapannya. Yang kedua, kekuasaan adalah kapasitas untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain dalam arah yang diinginkan. Bagaimana mengukur kekuasaan? Pertama, kekuasaan negara itu penting sebab dengan adanya kekuasaan maka negara dapat berjalan dalam suatu tujuan yang dipimpin. Yang kedua, seseorang yang mendapatkan kekuasaan bisa karena memiliki jabatan di dinasti atau lembaga, keturunan raja, atau kedua-duanya. Kekuasaan negara itu penting sebab dengan adanya kekuasaan maka negara dapat berjalan dalam satu tujuan yang dipimpin. Tidak hanya itu, keadilan dan kemakmuran rakyat dapat diatur lebih oleh seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan suatu negara. Mengapa distribusi kekuasaan tidak merata? Distribusi kekuasaan tidak merata yaitu kekuasaan yang bertumpu hanya pada dorongan dan hasrat akan kekuasaan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Legitimasi dan kekuasaan. Legitimasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi pembahasan di mana menurut para ahli Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa negara memerlukan legitimasi yang mutlak untuk mendidik rakyat dengan nilai-nilai moral. Yang kedua, kekuasaan adalah berurusan pengaruh dan yang berpengaruh atau penggunaan kekuasaan peraturan maupun wewenang. Berbagai bentuk legitimasi moral antara lain moral futurisme. Bentuk legitimasi moral merupakan hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan dari legitimasi moral politik di negara demokrasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kewarganegaraan. Demikianlah presentasi saya sosiologi politik. Mohon maaf kalau dalam presentasi saya tidak benar, ada penyampaian yang tidak salah atau berulang-ulang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih Pak Kolil. Selamat pagi.